Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam damai sejahtera buat semua saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan segala kebaikanmu, Tuhan yang senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai sekarang. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, jamalah hati kami, bentuklah agar menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak awal keberadaan manusia di bumi, Tuhan memberikan berbagai janjinya untuk menopang dan memelihara kehidupan manusia. Dan janji-janji Tuhan itu ialah iya dan amin, tidak berubah. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya yang telah diucapkannya. Dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35 ini, Tuhan berkata bahwa ia tidak akan melanggar perjanjiannya dan ia tidak akan mengubah apa yang sudah ia katakan. Bagi pemazmur Daud, janji Tuhan untuk memelihara keturunannya dan tahta kerajaannya diwujudkan Tuhan dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang secara garis keturunan terhubung dengan Daud, dan Tuhan Yesus menjadi Raja segala raja sampai saat ini. Sebagai bukti janji Tuhan kepada Daud bahwa tata kerajaan Daud akan ada sampai seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita pun janji Tuhan tersedia dan Tuhan setia kepada janjinya atas kita. Ada banyak janji Tuhan yang diberikannya kepada saudara dan kepada saya. Dan dalam renungan saat ini, kita akan mengingat 3 janji Tuhan kepada kita. Janji yang pertama, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ini adalah janji yang sangat luar biasa. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita semua telah binasa. Tetapi oleh karena Yesus kasih-Nya kita ada dan dipelihara. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga tertulis, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu kekal, tidak berkesudahan dan tidak terbatas. Ia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dalam Roma pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu menuntut kasih dari manusia. Kita tidak perlu merengek-rengek meminta dikasihi oleh orang lain. Sebab kasih Tuhan sudah cukup bagi kita. Kasih yang bagaimana lagi yang dapat menyamai kasih Tuhan? Tidak ada saudara. Kalau Tuhan mengasihi kita,
maka sudah cukup bagi kita. Hati kita dipuaskan karena ada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan yang mau menyayangi dan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah mengubah kasih-Nya kepada saudara dan kepada saya, dan Ia mau agar kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Janji yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu beserta kita dan menopang hidup kita. Ketika kita lemah, Ia menguatkan. Ketika kita susah, Ia memberikan penghiburan. Ketika sakit, Ia menyembuhkan kita. Dan ketika kita dalam masalah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saat kita dalam kekurangan, Ia mencukupkan, bahkan menyediakan segala yang kita perlukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Penyertaannya ini berarti bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita dan Ia memelihara kita dalam rencananya. Yang terakhir, saudara, janji Tuhan yaitu Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi kita di dalam surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan dan kehidupan kita yang kekal dijamin oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan dan janjinya pasti di dalam kehidupan kita. Di bumi suatu saat akan berakhir, namun kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan dalam kebahagiaan di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia kepada janjinya dan Ia tidak pernah ingkar kepada perjanjiannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan menyertai kita senantiasa dan Tuhan menyediakan tempat bagi kita dalam surga yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang begitu indah dan menguatkan kami semua. Engkau adalah Tuhan yang setia yang tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu sungguh luar biasa, bahkan Engkau rela datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu, Tuhan, kami terhilang dan binasa. Hidup kami jadi sia-sia, tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu membenarkan kami, dan kasih-Mu memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap langkah dan setiap waktu, dan Engkau selalu menopang kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersukacita dan bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyediakan tempat yang kekal bagi kami di dalam surga bersama dengan Engkau. Sungguh luar biasa ya Tuhan janji-janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki kepastian di dalam Engkau, karena Engkau setia kepada janji-janji-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dan lindungilah kami.
Kami menyerahkan segala pergumulan dan segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengerti, Engkau melihat dan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Dan kami yakin Tuhan akan melimpahkan pertolongan dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.